Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Fakultas Multimedia Teknik ya, hari ini mata kuliah manajemen perbankan. Yang akan saya bahas adalah bab 10 tentang laporan keuangan. Laporan keuangan bank. Apa saja yang akan kita bahas? Ya, yang pertama pasti pengertian, oke ya. Jadi pengertian laporan keuangan bank gitu ya. Terus pihak yang berkepentingan siapa, oke. Terus jenisnya ya, jenis laporan keuangan pasti. Ada bentuk, nanti juga disertakan contoh ya, contoh laporan keuangan dan pembahasan tentang akun-akunnya ya, akunnya. Jadi biarpun orang teknik ya setidaknya mengetahui secara garis besar lah akun-akunnya ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang laporan keuangan ya. Jadi seperti kita tahu kan, setiap perusahaan itu pasti akan membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangan pastinya dibuat setiap minimalnya itu setiap bulan ya. Maksimalnya ya. Jadi kalau laporan keuangan ini ya tidak hanya bank tapi setiap perusahaan ya. Setiap perusahaan atau organisasi juga ya, organisasi yang nirlaba juga sebenarnya harus bikin laporan keuangan. Nah, terus apa sih laporan keuangan ya? Laporan keuangan itu jadi semacam alat komunikasi ya. Jadi laporan keuangan itu alat komunikasi nih ya, atau media komunikasi antara siapa ya, antara yang mengelola ya, pengelola dan pemilik dana ya. Nah, yang kita ketahui kan pengelola ini kan sudah pada tahu lah ya, kalau di bank itu berarti ya direkturnya ya, atau kepala cabang, atau juga bisa manajernya ya, itu pasti membuat laporan keuangan. Nah, pemiliknya ini ya, itu adalah pemilik modal ya.
Kalau banknya sudah go public berarti pemegang saham. Oke, ya. Kalau misalnya BPR atau ini ya komisaris, ya kan? Atau misalnya termasuk di sini masyarakat. Masyarakat juga dia yang menyimpan dana di bank itu berhak mendapatkan laporan dari bank, ya, baik bank kecil ataupun bank besar. Masyarakat itu berhak karena dia menitipkan uangnya di bank. Nah itu ya, kalau secara umum itu jadi alat komunikasi, ya, jadi menjelaskan gitu kan, menjelaskan kondisi keuangan dari perusahaan yang dikelola, ya, atau dana masyarakat yang dikelola. Nah pertanyaannya, kalau laporan keuangan itu terdiri dari apa saja gitu kan. Nah jadi laporan keuangan itu kalau di bank itu, ya, akan berbeda dengan bentuk laporan keuangan seperti perusahaan pada umumnya, ya, akan berbeda bentuknya. Nah secara umum ya laporan keuangan ya berisi neraca gitu kan, ya, posisi, berarti di sini posisi aktiva pasiva. Pak itu apa Pak? Aktiva pasiva itu Pak. Nah kalau di neraca itu kan ada sisi sebelah kanan, ya, aktiva, dia menerangkan tentang di sini asetnya, ya kan, dana, kasnya di sini kan, perlengkapan, bisa juga peralatan, ya, inventaris, kendaraan, ya, tanah. Nah kalau pasiva ini isinya itu adalah sumbernya itu dari mana gitu kan. Sini bisa dari utang, sumbernya bisa dari modal, ya. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Nah jadi laporan keuangan itu jadi begitu. Jadi sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Nah itulah ya kalau dibuatkan pengertiannya, ya. Kalau secara umumnya ya memang salah satu media komunikasi kan begitu. Nah siapa saja pihak yang berkepentingan? Pihak yang berkepentingan banyak, tadi sudah dijelaskan kan, alat media komunikasi antara pengelola dengan pemegang saham, ya. Jadi yang berkepentingan itu salah satunya pemegang saham, ya, berarti dia yang punya saham gitu, ya, komisaris gitu. Nah bank itu biasanya sahamnya sebagian dimiliki juga oleh pemerintah, ya, karena bagian dari sistem pemerintah kalau bank itu, ya, sistem perekonomian yang penting. Jadi pasti pemerintah akan ikut campur, ya, walaupun swasta, tapi biasanya di dalam di dalam struktur modalnya itu ada bagian pemerintahnya, ya. Contoh misalnya bank swastanya Bukopin, ya. Bukopin itu kalau dilihat dari struktur modalnya 15%-nya itu ada modal pemerintah saham, ya. Sudah pasti kalau bank-bank pemerintah seperti Himbara itu pasti dia sahamnya mayoritas pemerintah, ya. Nah itu jadi pihak yang berkepentingan itu pemegang saham, ya, pemerintah,
manajemen otomatis ya kan, bisa manajemen itu kan bisa pengelola juga ya, karyawan dan masyarakat luas. Karyawan juga dia berhak ya. Terakhir masyarakat luas ya, masyarakat pada umumnya. Nah itu ya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, dan ini diatur oleh undang-undang ya. Ini wajib ya, ada aturannya ya. Kalau undang-undangnya kan undang-undang 10 tahun eh, apa 1998 kan, benar nggak ya, nanti cek ya kalau salah ya, undang-undang nomor 10. Nah secara detailnya itu ada di peraturan BI ya, ada kalau sekarang kan OJK, nanti bisa dicek sama teman-teman ya aturannya. Kalau dulu kan itu kan dari BI ya, aturannya itu ada PAPI namanya, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Nah PAPI dulu itu BI. Nah sekarang aturannya itu sekarang diambil alih oleh OJK kan, secara teknis dan operasional itu di bawah OJK ya. OJK dia yang mengawasi perbankan. Kemudian lanjut jenis-jenis laporan keuangan itu, nah, saya pindah ke bawah ya. Jenisnya ya, jenis laporan keuangan. Nah ini poin 3. Yang pertama tadi pernah disinggung ya, neraca ya. Neraca itu apa? Dia neraca itu dia menggambarkan posisi harta, kewajiban dan modal ya, atau ekuitas. Nah, intinya begitu ya. Jadi neraca itu isinya harta sebelah kirinya ya, dan hutang ya, atau kewajiban dan modal, ekuitas ya. Ekuitas sudah bahasa Indonesia ya, tulisannya begini, ekuitas, dari bahasa Inggris equity. Nah intinya begitu. Jadi harta itu menunjukkan posisi keuangan. Nah posisi keuangan sebelah kanan sebelah kiri ini. Nah sumbernya dari mana ya? Sumbernya dari kewajiban dan ekuitas. Ini sebelah kanan. Nah isinya begitu ya, neraca. Terus ada laporan. Nah kita secara umum dulu, kalau perusahaan pada umumnya kan setelah neraca itu ada laporan laba rugi ya. Ini laporan L nya laba, rugi ya. Laporan laba rugi ya laporan tentang keadaan usahanya ya, untung atau tidak ya. Jadi selisih antara pendapatan dan biayanya gitu ya. Nah semua jenis perusahaan pun harus melaporkan itu ya. Jadi pendapatan berapa, nah, terus kurangi biaya-biaya, nah berapa labanya ya. Nah kalau posisinya gitu, pendapatan, terus di sini dikurangi biaya, biaya-biaya gitu kan, dikurangi. Nah ininya di sini laba ya, secara garis besar begitu. Kalau dia lebih besar pendapatannya lebih besar berarti laba. Kalau biayanya yang lebih besar berarti rugi ya kan.
Itu. Terus yang standar itu ya, C-nya itu ini A, B, A, B. C-nya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas menggambarkan perubahan kas ya, namanya arus kas. Jadi masuk keluar kasnya itu dilaporkan dalam laporan arus kas. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini tentu saja isinya adalah catatan. Ya, catatannya biasanya posisi devisa neto, mata uang atau aktivitas lainnya. Ya, hanya catatan saja ya, catatan penting. Yang selanjutnya adalah laporan gabungan atau konsolidasi. Laporan gabungan atau konsolidasi. Nah, berarti harus perusahaannya perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil ya, misalnya banknya hanya ada Bank Cianjur misalnya ya, Bank Cianjur satu-satunya ada di Cianjur misalnya ya, tidak punya unit lagi ya, berarti nggak ada laporan konsolidasi gitu ya. Tapi kalau misalnya Bank Cianjurnya ternyata setiap kecamatan ada unit kecamatan Cianjur, terus Warung Konang, kecamatan Cilaku. Nah, berarti setiap unit bikin laporan ya, laporan. Nah, konsolidasinya berarti ada di laporan kantor pusat gitu ya. Jadi setiap unit harus bikin laporan, baru di kantor pusatnya dibikin laporan konsolidasi. Yang terakhir di bawah itu ada laporan komitmen. Di sini komitmen dan namanya apa, kontingensi ya, kontingensi. Nah, apa ini Pak laporan? Nah, ini laporan ini ciri khas ya, tidak ada di laporan perusahaan pada umumnya ya. Jadi apa itu laporan komitmen dan kontingensi itu ya, ini semacam laporan yang memberikan gambaran tentang komitmen bank ya, komitmen bank atas kontrak apa namanya, kontrak repo atau kontrak pembiayaan ya, dan lain-lain ya. Biasanya di situ disebutkan misalnya kontraknya disebutkan kontrak telah terjadi fasilitas pembiayaan ya, rupiahnya berapa, atau misalnya fasilitas pembiayaan dalam valuta asing ya, biasanya hanya disebutkan saja. Terus misalnya tentang LC yang masih berjalan,
dari luar negeri atau dalam negeri, atau bisanya tagihan kontingensi ya, misalnya dari rupiah berapa, dari valuta asing berapa. Memang agak membingungkan ya, mungkin karena ini mahasiswa teknik ya. Apa sih Pak ini maksudnya laporan-laporan keuangan ya. Nah, biar ada gambaran, nanti kita lihat di dalam bentuk laporan keuangannya seperti apa ya, contohnya nanti kita tampilkan di sini, ada contohnya ya. Nah, itu tentang jenis laporan keuangan ya. Nah, terakhir bentuk-bentuknya. Nah, bentuknya lebih standar sih ya, tapi sebagai pengetahuan juga bolehlah ya. Jadi bentuknya itu seperti apa, bentuk laporan keuangan itu seperti apa ya. Bentuknya seperti standar pada umumnya. Kalau akuntansi ya ada skonto horizontal gitu kan, bentuk T, ada bentuk vertikal ya, ada itu untuk neraca. Misalnya untuk laba rugi ya bentuknya multi step ya, atau single step. Untuk ya hanya itu aja lah ya. Misalnya bentuk-bentuk neraca ya, jenis-jenis bentuknya aja, ini jenis-jenis bentuknya laporan keuangan seperti apa. Oke, nanti kita kasih gambarannya. Nah, yang terakhir mungkin juga perlu diberikan pemahaman. Saya buka saja ya modul kita. Bentar, ada modulnya. Nah, ini contoh bentuk-bentuknya. Nah, seperti ini kalau bentuk laporan neraca ya. Bentuk neracanya itu ada bentuk T. Oke, bentuk T. Nah, bentuknya kayak T begini ya, kayak huruf T. Nah, ini yang tadi saya bilang aktiva itu sebelah kirinya, hutang dan modal sebelah kanan ya. Nah, nanti dilihat di bukunya. Nah, bentuk vertikal ya garis lurus. Nah, ini aktivanya ya, ini kewajiban dan hutang. Jadi ke bawah, lote ke samping. Laporan laba rugi juga sebenarnya hampir sama, single step dan multi step. Jadi single step ya hanya satu kotak di sini. Oke, single step. Nah, kalau multi step ya kotaknya ada banyak. Kalau dibikin kotak-kotak gitu kan, nah, banyak kotaknya. Nah,
Nah, ini yang perlu dikasih tahu. Jadi komponen harta itu kan tadi ya, yang di neraca itu kas, isinya tentang kas. Giro Bank Indonesia berarti bank bersangkutan ini menyimpan uang di BI ya. Karena kan BI itu banknya para bank. Nah, gitu. Terus bank yang bersangkutan misalnya ini bank ABC ya, ini misalnya bank ABC, boleh nggak Pak misalnya nyimpen uang di bank XYZ? Ya boleh ya. Nah, nanti ya, dalam bentuk giro pada bank lain ya, di sebelah harta. Penempatan pada bank lain ya macam-macam lah penempatannya, gak hanya berbentuk giro ya, bisa macam jenisnya. Surat-surat berharga juga ya, bisa wesel di sini ya, terus bisa repo dana, banyak ya. Nah, ini kredit, ini jumlah kredit bank ya, artinya bukan bank punya hutang tapi bank punya tagihan ya. Jadi yang pinjam uang ya, masyarakat yang pinjam uang di bank itu disimpannya di sini, di kredit ya, kredit yang diberikan. Terus ada penyertaan, ada pendapatan yang diterima, biaya dibayar di muka ya, uang muka, tanah, peralatan, aktiva, lain-lain. Ini istilah-istilah akuntansi ya. Terus ada komponen kewajiban. Nah, ini yang sebelah kanan tadi, sisi pasifa. Nah, giro ini artinya giro adalah giro masyarakat ya, masyarakat, tabungan masyarakat. Ya, deposito masyarakat. Kan tadi saya bilang yang pasifa itu sumbernya ya, sumber. Jadi sumber dari aktiva itu dari mana saja sih uangnya? Dari sini ya. Sertifikat deposito, kewajiban lainnya ya, mungkin ya bank juga punya hutang ya, siapa. Surat berharga yang diterbitkan, nah ini maksudnya bisa obligasi bank bersangkutan ya, bisa juga surat surat yang lain ya, apa namanya, janji bayar ya, banyak ya instrumennya, instrumen keuangan dari bank itu banyak. Nah, bisa juga misalnya dari pinjaman, kewajiban yang lain juga yang harus dibayar. Kemudian juga ada modalnya ya, modal-modal dari bank ya, ini disebutkan. Nah, ini kan istilahnya di sini sumbernya. Oh, jadi uang bank itu sumbernya dari sini, harta bank itu sumbernya dari sini, begitu ya. Itu posisi pasifa. Nah, ini bentuk contoh laporannya seperti ini. Ini laporan neraca. Silakan nanti dilihat di modulnya masing-masing ya. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya silakan dituliskan di media chat kita ya. Nah, itu bisa di grup WA. Kemudian tugasnya ya, ini kan orang teknik masa nggak bisa ya mengakses apa namanya, mengakses OJK gitu kan. Nah, coba ya sekalian akses OJK ya, akses OJK, kemudian cek tuh ya di OJK-nya, cek, cari laporan keuangan bank ya, download salah satunya saja, banyak kan banknya, ada BPR, ada bank syariah ya, bank umum, bank swasta. Silahkan download, seorang satu kirim ke
grup WA aja ya, boleh. Nah, ini tentang modal ya, penjelasan tentang permodalannya. Nah, kios saham itu berarti selisih saham. Ada cadangan. Nah, oke, silahkan ya dibaca. Itu isi dari bab 10. Sekali lagi tugasnya ya. Tugasnya loading ya. Yes. Ya, buka situs www. Nah, ini lagi loading ya. Nanti rekan-rekan silahkan buka di situs OJK dan download laporan keuangan ya. Saya rasa nggak perlu saya jelasin cara downloadnya ya, kayaknya sudah pada pintar kan urusan komputer kan, sistem komputer seperti apa ya, webnya itu seperti apa. Silahkan ya, silahkan download kemudian kirim ke sini gitu ya rekan-rekan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.